tuh ngomong, dia bilang masalahmu itu bukan kurang pinter, masalahmu belajar sendirian gitu. Jadi nggak ada yang ngarahin gitu, jadi bingung. Terus, Awalnya aku cuekin, terus aku mikir, paling ujung-ujungnya jualan. Ternyata enggak, dia cuma nyaranin aku buat ikut untuk pendampingan aja, bukan buat dikerjain, tapi buat diskusi. jujur ya, aku tuh sebenarnya selalu takut sama kata bimbingan. Takutnya itu nanti kayak tinggal terima jadi doang gitu loh. Dan aku nggak mau kalau kayak gitu. Nah, aku juga mikirnya gitu dulu, makanya aku banyak nanya sebelum ikut. Aku tanya, ini dikerjain apa diajarin? Jawabannya justru bikin aku yakin. Mereka bilang, kami mendampingi, bukan menggantikan. Kalau aku salah, mereka jelasin kenapa salah. Kalau aku bingung, mereka bantu jelasin konsepnya. Kalau aku belum paham, mereka nggak lanjut sebelum aku ngerti. Serius, berarti bukan tinggal dikasih file doang terus selesai. Bukan, bahkan pernah aku nanya satu hal, aku pikir jawabannya cuma 1 menit, ternyata hampir 1 jam. Karena mereka nggak cuma jawab, mereka ngajarin cara mikirnya. Di situ aku baru sadar, selama ini yang aku cari bukan jawaban, tapi orang yang bisa menjelaskan tentang kebingungan kita gitu. Wah, kalau itu beda sih. Karena nanti ya waktu sidang yang ditanyakan kita. Nah, makanya aku sekarang lebih tenang, bukan karena skripsiku selesai, tapi karena aku mulai ngerti apa yang aku tulis. Kalau dosen nanya, minimal aku tahu alasannya kenapa aku memilih metode itu, kenapa pakai instrumen itu, kenapa hasilnya seperti itu. Aku suka sih kalimatmu tadi. Yang dicari bukan jawaban, tapi penjelasan. Soalnya ya selama ini aku ngerasa semua orang itu sibuk buat nyari jalan pintas. Padahal kadang kita tuh cuma butuh seseorang yang bilang, pelan-pelan, sini aku jelasin. Iya, dan menurutku itu yang paling berharga, karena setelah ngerti satu konsep, konsep lainnya jadi lebih gampang dipahami, nggak bergantung terus sama orang lain aja gitu. Kalau boleh jujur, kayaknya aku juga butuh mulai berhenti sok bisa. Lebih baik nanya daripada pura-pura ngerti kan? Nah, itu karena di akhir nanti yang bikin kita percaya diri bukan skripsinya, tapi pemahaman kita tentang skripsi itu sendiri. Hmm, aku sih baru sadar sesuatu ya. Apalagi biasanya kalau kamu bilang itu antara bikin mikir atau bikin aku nyesel kena kenal sama kamu. Bukan itu. Tenang aja. Aku tuh baru sadar dari tadi kita main tukar hidup Iya. Terus, yang ketukar ternyata bukan hidup. loh, Yang ketukar tuh sebenarnya cara pandangnya sih. iya juga ya. Tadi aku ngira hidup gampang. Ternyata kamu juga banyak mikir, kamu juga sering takut, kamu juga sering overthinking. Yaitu, aku juga sama kok. Selama ini aku lihat kamu tuh santai loh, ketawa-ketawa kesini. Terus aku pikir kamu nggak pernah stres. Ternyata cuma jago nyembunyiinnya aja.
namanya juga laki-laki. Lah, emang hubungannya apa? Kalau sedih, jawabannya nggak apa-apa. Kalau capek, jawabannya aman. Kalau bingung, jawabannya nanti aja. Aku rasa kalimat nanti aja itu sebenarnya bukan jawaban. Terus, Itu cuma cara halus buat bilang, aku belum tahu harus gimana. dan lucunya, semakin sering kita bilang nanti, semakin banyak pekerjaan yang ikut numpuk. Iya, sampai akhirnya kita sendiri yang kewalahan kan? Nah, aku mau nanya lagi deh. Tanya apa? Setelah ngobrol selama ini, kalau disuruh ngulang lagi, kamu masih mau ngerjain semuanya sendiri? Hmm, enggak, Kenapa? karena ternyata belajar sendirian itu bukan berarti hebat. Kadang malah bikin muter-muter di tempat. Aku lebih milih belajar sama orang yang memang ngerti, biar kalau salah itu langsung dikoreksi. Dan kalau bingung, langsung dijelasin. Daripada sok bisa, tapi ujung-ujungnya malah makin bingung. Nah, itu juga yang akhirnya aku pikirkan. Makanya sekarang kalau ada teman yang bilang, aku mentok skripsi, aku nggak langsung kasih jawaban. Aku cuma bilang, cari tempat yang bisa ngerjain kamu berpikir aja. Karena nanti yang sidang bukan mereka, kita kan. Berarti tempat yang tadi kamu ceritain memang ngajarin ya? Iya, makanya aku berani rekomendasiin di Relation Consultant Research. Aku nggak cuma dibantu nyusun skripsi, aku juga diajarin memahami setiap tahapan penelitian, mulai dari penyusunan lab proposal, menentukan metode penelitian, mencari jurnal, menyusun instrumen, sampai ke olah data. Nah, terus kalau ada yang belum paham, tinggal diskusi. Kalau ada yang salah, nanti dikoreksi. Jadi bukan sekedar cepat selesai, tapi benar-benar paham aja. Berarti itu tuh cocok ya buat mahasiswa yang sering bilang nanti aja. Iya, karena biasanya yang paling susah itu bukan nulis, tapi mulai. Setuju sih itu. Eh, main tukur hidup lagi yuk. Besok. Boleh, tapi jangan tukar dompet ya. Kenapa? Dompetku lagi penelitian juga soalnya. Penelitian apa? Penelitian mengidentifikasi keberadaan uang. Masih uji validitas ya. Belum ketemu hasilnya. Kalau teman-teman yang lagi pada nonton dan sekarang lagi di fase bingung mulai skripsi dari mana, terus ada yang stuck revisi, kesulitan cari jurnal, dan pusing untuk olah data, nggak usah dipendam sendiri, cari tempat yang ngajarin kalian sampai paham. Kalau mau belajar bareng, diskusi, atau butuh pendampingan, skripsi dan olah data, boleh banget kalian kenalan sama Relation Consultant Research. Karena tujuan akhirnya bukan cuma lulus, tapi lulus dengan percaya diri. Nah, karena nanti waktu sidang, Yang duduk di depan dosen itu, kita bukan Google, bukan AI, apalagi admin bimbingan.